Kan Ya. sekarang lagi rame tuh di seluruh dunia yang gue lihat Iya. si gerakan anti vaksin ini yang ya walaupun Hmm. di kota di negara-negara negara-negara maju ya kayak Maju. Prancis, Turki, Kayak itu pemain Australia gitu. Arsenal siapa? Granit Xhaka ya? Yang nggak mau Ya, vaksin? oh itu ya gue nggak tahu malah nggak dengar. Ya Iya, cuman nggak intinya mau kan vaksin. apa ada gerakan yang nggak mau vaksin gitu di ini tuh. Nah menurut hemat lu gimana nih ada gerakan seperti ini tuh Eta sebenarnya bebas lah. apa sih yang memicunya gitu? Nggak, maksudnya menurut teori spekulan para bapak-bapak CHI aja nih. Ya Eta masih kena terpapar itu ya. Bener nggak sih? Teori-teori Iya, teorinya apa sih? Maksudnya konspirasi. teori mereka tuh yang bisa menguatkan itu tuh apa sih sebenarnya sampai mereka tuh nggak apa bisa Bisnis. anti vaksin gitu. Heeh. Bisnis. Yes, Pertama mungkin bisnis. oke. Kedua yang itu teh ya menanam chip. Anjing nanam chip gimana orang jarumnya Yang pertama yang kalau misalnya bisnis, gue masih oke lah ya. Anggaplah itu oke gitu konspirasinya. Cuman kalau menanam chip, anjir internet oke sok lelet kieu mah nya geus nanam chip atau Ini bener kata salah satu komika hmm? si apa bintang Emon dia ngomong selama lu masih harus ngumpulin fotokopi KTP di kelurahan jangan mikir masalah chip gitu. Negara kita kan masih masih Anggap jauh ya tertinggal. maksudnya anggaplah kita mengiyakan salah satu konspirasi. Misalnya gue nggak menutup kemungkinan konspirasi bahwa ini adalah sebuah bisnis. Ini ada seseorang atau instansi atau siapapun yang diuntungkan mengeluarkan virus, mereka sudah punya obatnya. Obatnya itu adalah si vaksin ini. Mungkin seperti itu ya. Tapi tetap kan si virusnya tetap bisa matiin lu gitu. Jadi ya lu harus ambil vaksin mau nggak mau gitu. Bener kata si Om yang obrolan video tentang COVID yang kedua ya Om, Hmm. yang lu bilang, Hmm. iya mungkin si virusnya mah hasil rekayasa, hasil dari si konspirasi si virusnya. Hmm. Cuma kan virusnya nyata gitu. Jadi bagaimana kita menanggulangi virusnya aja. Betul, jadi kan bertahan hidup nih sampai kita nggak tahu siapa culpritnya atau gimana atau Hmm. kalau misalnya si konspirasi ini bener ya. Cuman ya kalau anti vaksin jadinya nggak make sense gitu menurut gua. Bener nggak sih? Iya. Eh, Jadi Ya itu anti aja. vaksin itu Pertama kan kayak ada yang yang kalau di kita mah yaitu bisnis, kedua yang chip, ketiga yang justru divaksinnya akan mati. Hmm. hmm, Tapi gue ini ya nggak tahu nih. coba lu take lu Kalau gue sih mulai ngerasa ya oke lah. Kita dari dalam kacamata konspirasi, maksudnya konspirasi ya, bukan konspirasi. Oh virusnya nggak ada, gue nggak gitu. Gue nggak pakai yang itu. Hmm. Maksud gue dalam ranah konspirasi ini benar nih. Nah, yang gue pikir tuh sekarang kita ya dengan ada berbagai macam varian siapa nih COVID ini, gue tuh jadi kayak gue ya terutama nih, gue ngerasa kayak perangkat software, ngerti nggak? Ya, update terus ya, Update terus. upgrade terus. Iya gitu, freaknya tuh itu gitu. Gue mau nggak percaya gitu ya, bah dengan adanya yang berarti sebelum UU apa sih Delta ya? Ya, Delta terus yang Nah, sekarang tuh Mu ya. Delta Mu ya Lambda kan. namanya. Yang baru tuh Mu. Paling baru Mu. Nah, dari Delta ke Lambda, kita masih ya untuk yang Indonesia apalagi masih di vaksin ke-1 lah, yang kedua masih belum banyak gitu kan. Terus udah ada si Lambda masuk, Tapi tidak separah Delta kan. tidak separah Delta. Nah terus yang udah si Lambda udah nggak tahu udah satu apa belum ya, udah ada si Wu. Baru yang umumnya si vaksinasi kedua. Gue jadi ngerasa kayak virus apa sih antivirus Norton yang gitu zaman-zaman itu loh. Ya, boleh aja. Ya gitu. Jadi kok gue kayak jadi kayak software gitu badan gue tuh, badan manusia zaman era ini gitu ya. Dan Gue kan ya sok terusin dulu. Nah, kalau misalnya gue nggak meminggirkan gitu ide, oh nggak ada konspirasi nih. Tapi masalahnya yaitu tadi, kenapa sih virusnya harus mikir, oh Delta nggak saya nih, orang kudu beki jago deh, orang jadi kudu varian Wu aina gitu. Dan sumbernya itu di negara-negara ketiga loh. Ya gitu kan. Jadi gue mau nggak meminggirkan, oh ini nggak ada konspirasi gitu. Tapi ya kenapa gitu? Ya kalau misalnya zaman dulu penyakit pes apalah gitu ya, pasti kan tindakannya tuh mengarantinanya atau apa aja, jadi ketindakannya Cacar. nggak pernah sih virusnya yang
berkembang. mengupgrade dirinya sendiri untuk makin hebat gitu. Apakah virus hebat itu gitu? Gue tuh bertanya ke situ gitu. Tapi selalu ujung-ujungnya, kalau gue nanya nih ke beberapa, terutama ke adik gue yang di THT, beberapa bacalah di sedikit jurnal ya. Mungkin abang lebih banyak ya bacanya di jurnal dari gue. Karena gue mikir, apa pentingnya gitu si virus untuk menjadi lebih memperhebat dirinya gitu. Jadi mau nggak mau orang lari pasti Aji ya mah. sekelompok orang yang merekayasa itu gitu. Ya, gue juga bilang gitu sih. Karena Setuju. gue kalau misalnya mau berpikirannya nyeleneh ngobrol sama yang lain, gue setuju. Maksud gue ada orang-orang yang diuntungkan karena memang banyak yang bekerja di bidang kesehatan atau yang berbidang itu kayak mendadak, Brad. Kayak mendadak itu, lu bayangin kalau misalnya lu ada di the top of the chain gitu ya, lu mau nggak ngelepas keuntungan itu? Kan pasti berusaha untuk terus memaintain keuntungan itu kan. Nah cuman tetap balik lagi kalau misalnya ke anti vaksin itu nggak make sense, itu sebenarnya kayak suicide juga gitu menurut gua. Nah, ya susah sih itu mah. Ya orang mungkin mereka muak terpengaruh kayaknya sih. ya. Mungkin mereka muak kayaknya saking hore anjis naon. Jangan lah Iya. gitu badan. Pertama memang sih itu mati, gitu. iya itu memang sih kemuakan itu memang karena pertama mungkin dari segi ekonomi ya, apalagi yang pembisnis segala macam, mereka pasti benar-benar di bombardir lah dengan segala sesuatunya bisnis yang udah dirintis sekali itu di Eropa ya berkembangnya tuh. Betul. Di Eropa. Nah, paling tinggi itu di Perancis paling tinggi itu. Nah, gue mungkin ya, nggak tahu ini bersuzon gue aja. Soalnya kalau di Indonesia kan masih, ya kita penyakit lebih banyak ya di kita kan. Sup angin, sup angin apalah gitu dari yang rendah sampai yang tinggi, sitting wind gitunya. Angin duduk, masuk angin. Kehidupan masalah kehidupan ekonomi sosial lebih edan di kita mah. Jadi kita udah terbiasa dengan isu-isu seperti itu ya. Mungkin kalau orang Prancis, orang London gitu ya yang dapat yang kayak gini tuh ini depresi pisan buat mereka mah gitu. Jadi kadar kemuakannya lebih cepat gitu. Kalau kita kan ya lebih santai ya naon sih ya memang bertubi-tubi tapi kita sudah cukup power mentalnya lebih teruji daripada mereka gitu. Tidak ojol-ojol. Tapi gue baca bunuh diri gitu. Berita terakhir tuh yang hasil temuan WHO, nggak tahu benar atau enggak, dirilis sama media bener lah, media serius gitu, maksudnya media yang punya nama, bahwa pendanaan jadi kan sempat leak itu loh yang Lab Wuhan memang mengembangkan virus ini kan. Penyanang dananya USA bro. Iya, yang researchernya Chinese. Chinese kan anjis gitu kan. Iya emang goblok gitu, maksudnya si penyanang dananya memang meminta untuk dipindahkan dari kelelawar ke manusia. Tadinya kan kalau itu benar kan syaitan sekali itu. Ya, seperti gue bilang tadi, kenapa sih si virus ini teh perlu mengupgrade dirinya sendiri untuk menjadi lebih superior gitu? Ya itu yang gue baca dari jurnal itu yang pernah gue cerita bahwa si Corona 19 ini teh dia hanya butuh 2 minggu untuk bermutasi gitu. Jadi kayak sekarang misalnya ke Siwa ya, Siwa udah bisa ngeblok nih. Jadi butuh 2 minggu untuk kira-kira gue ngapain nih. Tapi dia masih ada di dalam Siwa gitu. Kira-kira gue ngapain ya? Gue nyamar jadi apa lagi ya? Gitu loh. Dia butuh 2 minggu untuk itu. Nah, mari kita penyakit. Gimana penyakit si Abah senior itu dengan tenaganya yang merusaknya lebih gede. Ya gue masih memikirkan kenapa sih virusnya teh bisa secerdas itu gitu maksudnya teh. Ada dengan berbagai macam variannya lah, dikasih antivirus, ada versi baru lagi gitu loh. Cobainnya dulu. Tapi ini memang sih virus yang amazing. Gua kan nonton yang Dokter Gunawan yang treatmentnya si Deddy Corbuzier, dia bilang selama dia treatment beberapa pasien, si coronavirus itu nggak ada kayak pattern gimana harus nyembuhin. Dia tuh lebih berspekulasi karena setiap orang itu unik, beda menerimanya gitu. Responnya beda. Nah, iya makanya. Menurut lu, Bah, dengan adanya kondisi seperti ini ya, perekonomian, kehidupan
umat manusia nih bakal kayak gimana sih? Berkurang. Kita bahas. Oke, menurut lu manusia pasti bakal berkurang drastis. Seleksi ya ini mah kalau Hmm. gue mah yang mulai kan, aduh aja gue pernah baca juga sih, jadi kayak emang sudah direncanakan ya, salah satunya adalah yang si senjata pemusnah biologis gitu loh, itu teh akan dibuat, ya itu salah satunya untuk mengurangi si beban bumi yang sudah penuh sama manusia gitu loh. Gue baca di mana? Pernah baca sih. Yang didesain oleh manusia, maksudnya apa? Pemusnahannya Yang itu. kan namanya juga senjata pemusnah massal, maksudnya senjata biologis yang disengaja dibikin untuk menghancurkan itu, bukan dari si alamnya sendiri ya, apakah itu gempa atau apa enggak, ini memang ada. Gue baca buku apa ya waktu itu, dia bilang bahwa entah waktu itu kan yang tersangkanya biasalah si Israel kan yang teknologinya paling maju kan waktu itu, bahwa dia sedang membuat senjata pemusnah massal yang salah satunya akan ada hujan asam kayak gitu-gitu loh. Cuman setelah walaupun nggak disebutin ya bahwa akan ada penyakit apa enggak, cuman bener nya ya senjata biologis kan, maksudnya si virus ini juga kan sebenarnya bisa termasuk senjata biologis pemusnah juga kan sebenarnya mah gitu, kategorinya gitu. Segala sesuatu sih mungkin loh. Kalau menurut lu gimana, teori konspirasi mengenai ini mah permainan orang obatnya bisa di switch, kayak misalnya gini, lu menolak dia bisa mengkampanyekan udah jangan vaksin segala macam, terus negaranya kan akan butuh pengobatan pasti kan sama si masyarakat yang terkena kan, itu juga bisa dijadiin lahan juga Wak. Sebenarnya ada di dua kubu Wak. Yang satu memang dia sengaja menjual vaksin, yang kedua memang mau sengaja membuat orang-orang tidak percaya vaksin agar negaranya sakit dan negara itu butuh obat. Bisa aja, bener nggak? Benar betul. Segala sesuatu mungkin. Seru ya kalau masalah konspirasi mah, kemungkinan yang cocok gitu, seru. Tergantung lu mikirnya kemana sih. Kayak si tiba-tiba punya teori sendiri juga kan bisa aja. Teori lu coba gimana Ya kalau saat ini sih ya itu yang terakhir gue kemarin kepikiran ya itu tadi, kok badan kita dibuat kayak software sih gitu, yang ketergantungan sama sesuatu gitu. Karena dulu zaman kemarin dulu kan kita nggak tergantung ya, maksudnya apapun ya. Jadi menurut lu gitu. End game-nya itu sampai kapan nih? End game-nya itu apa gitu maksudnya? Akhir dari semua ini gitu, akhir dari sampai berapa banyak manusia harus musnah, atau sampai gimana gitu pada akhirnya kita hidup dengan si virus ini? Ya, gue nggak tahu ya akhirnya gimana. Cuman karena kemarin gue sering nonton tentang kajian akhir zaman ya, gue coba mencari dalil-dalil sahihnya lah, yang istilahnya yang paling utama gitu ya, yang kasarnya masuk ke dalam dalil sahih. Pertama nih, ya orang lain boleh punya pendapat lain, terserah sih. Ini pendapat gue aja. Nah pertama tuh, dalil pertama di saat akhir zaman. Orang makan spekulan bebas, ayo nama dia mah. Ya ini kan kita bertiga, nah di luar lagi kalau yang denger ricu. Pakai teori ilmiah, teori kumai. Terus ayo. Yang di lain tuh ricu nih di dunia YouTube teh, kajian akhir zaman teh riuh pisan. Nah pertama, tanda-tanda dimulainya akhir zaman adalah saat bangsa Arab sudah menjadi kaya raya dan membangun bangunan tinggi ke atas. Itu dalil sahihnya gitu ya. Pertama, disubur tanahnya dan Tabuk turun salju. Ya. Itu. Sekarang kalau ngelihat ya sudah terjadi kan gitu. Itu yang sahih ya, dalil sahih itu. Terus gua nggak tahu ini status dalilnya apa, cuman ada kata-kata Rasul itu di akhir zaman penyakit itu semakin banyak gitu variannya. Dan di perang-perang akhir zaman itu jumlah orang nggak banyak masalahnya di saat perang terakhir nanti teh gitu ya. Di perang dunia katilu lah kalau kata orang Eropa. Pakai kuda deui kan. Nah itu. Nah kalau misalnya gue mah, karena ini ranah tadi mengajak dalam ranah konspirasi, karena ada satu pihak tertentu juga yang memang ingin mengurangi jumlah manusia karena dia ingin menjadi penguasa
negara adidaya masalahnya teh. Hmm. Yang sudah dirantis dari tahun 18 sekian masalahnya teh. Gitu. Ya itu. Itu loh, Wak. Hmm. Jadi kalau misalnya ini cocok lagi, ya bisa aja. Tapi semua berhubungan masalahnya. Dan karena gue sih karena gue orang Islam ya, gue menarik dari hadisnya Rasul tadi. Penyakit bertebaran dan orang Arab udah kaya raya gitu loh. Udah bikin bangun ke atas. Dan teks-teks perang akhir zaman, jumlah yang berperang itu sedikit, masalahnya nggak banyak. Seperti kata Abah tadi, salah satunya kembali ke memakai persenjataan tradisional lagi, tidak ada tembak-tembakan atau Teknologi. keinginannya siapa Elon Musk untuk terbang ke bulan tuh terlalu, gua nggak tahu itu apa ya kosakatanya, tapi itu tidak ada dalam teks-teks yang Nabi Muhammad utarakan. Tapi Coba intinya kalau misalnya yang akhir zaman itu, kalau misalnya lu ada list, bisa nggak biar kita yang pendengar juga pasti mereka penasaran ini apa aja sih tanda-tandanya dan apa aja yang bisa kita centang dari tanda-tanda tersebut yang udah mungkin karena kan ini nanti lu ngedit dulu ya, nanti kita punya satu teman yang pakai dalil sahih, kita bisa hubungi minta tanda-tandanya, bro atau mas apa aja sih tandanya, nanti bisa Uwa cantumin lah di situ. Oke. Nanti mungkin ada pembahasan episode keduanya gitu. Boleh. Seru lah. Gitu. Ini kita baru awal-awal ya, jadi kita kayak ngumpulin konten buat kita bahas di selanjutnya. Nah, iya. Bah kalau anjing ini bahasannya berat ya. Anto ya mah spekulasi we bukan nama data mau textbook anjir. Saayanan di utek we nya umnya. Kita kan susah mikirin konten ya, ada nih, udah manfaatkan aja. Kenapa? Nah, kalau teori lu gimana, Bah? Teori lu, Bah? Teori gue mah akan berakhir kalau misalnya ya itu udah leak, kan sekarang sudah mulai leak nih, walaupun tidak masih benar atau enggak, yang itu tadi yang bahwa si lab Wuhan benar-benar bocor. Awalnya kan itu kan bahwa memang ada penelitian di lab Wuhan. Terus nggak lama kemudian pendanaannya dari US. Ya itu aja, kita tunggu aja dulu leak kelas selanjutnya apa, dan ya pasti mereka juga yang punya antivirus, pasti mereka juga. Oke. Nggak mungkin mereka bikin virus nggak punya antivirus. Gua oke. Jadi ini kayaknya end game-nya pada pesimis nih. Nah, sekarang coba lu buat teori masalah end game yang lebih positif bakal kayak gimana nih? Ya akan pada akhirnya mah nanti akan ada titik di mana seseorang menemukan antivirus ini, Wak. Entah itu benar si Bill Gates, entah itu siapa, dia akan mencoba merilis nih, gue akhirnya punya nih antivirusnya nih gitu. Gue sih berharapnya secepatnya sih, cuman katanya kan si pandemi ini bisa sampai 2025 melihat sekarang kayak gini, kayaknya sih 2030 gitu, mundur terus kan. Ya kita lihat aja perkembangan si Miu ini sampai mana. Katanya sih Singapura udah kena. Kalau Singapura udah kena kan ya tahu sendiri lah ya. Indonesia tahu sendiri kan lah. Dari awal pun kan virus ini mah asalnya dari luar. Bener tuh. Batur manges lockdown, Indonesia mah masih kena narima. Bahasa ke Delta, batur manutup, Indonesia menerima kena di India. Ya sekarang katanya si Miu udah masuk Asia tuh, Jepang, Korea, dan salah satunya adalah Asia Tenggara ya, Singapura. Kalau Singapura udah kena ya tahu sendiri kan orang Indonesia ke Singapura kayak apa gitu, kayak jalan-jalan apa gitu. Ya walaupun gue berharap, katanya kan si Miu ini sebenarnya tidak lebih membahayakan dari Delta katanya. Cuma ada juga yang ngerilis bahwa si Miu ini sifatnya tidak terdeteksi oleh si vaksin. Entahlah mana yang benar. Ya kita mah hanya bisa berdoa aja. Yang penting mah sekarang ya balik lagi sih yang kurangi mobilitas, jalankan si prokes udah. Nah, kumaha ya tuh mau ngandelin apa sekarang? Obat belum ada, vaksin udah, orang nyokap gue udah vaksin lengkap 2 kali kena. Iya kan, jadi mau gimana lagi, ya udah. Selain berdoa ya ikhtiarnya ya namanya prokes yang membatasi mobilitas sih menurut gue. Nggak tahu sih untuk.
Jadi bagaimana tata cara kita berkehidupan? Jadi selain prokes nih, kita prokes sudah jadi suatu kewajiban nanti berarti ya di dalam hal ini. Udah, Pertama, kalau gue sendiri sih sekarang keluar rumah tanpa masker teh udah kayak mana yang tadi carana menurut orang mah. Gue ngerasa anjir orang tadi masker gitu loh. Udah sampai di titik itu kalau gue. Kalau keluar rumah nggak bermasker dan di mobil selalu sedia yaitu hand sanitizer dan segala macam, dan ketika tidak menemukan itu gue sudah mulai panik gitu kayak yang ini sih gak tadi calana weh. Jadi orang mah nggak aya di titik eta gitu. Jadi kayaknya orang-orang harus mulai terbiasa ya, lu mungkin for beberapa tahun ke depan ya lu harus masker mah memang nggak kudu make, itu mah jadi apa ya, fashion juga kayaknya udah lu keluar rumah ya lu harus pakai masker gitu mau nggak mau menurut orang. menurut kalau ekonomi nih, Hmm. orang-orang kayaknya buat survive bakal pada lari kemana nih ekonomi pada saat sekarang ini? Dalam Kalau artian yang banyak yang berjatuhan kan, banyak yang kolaps segala macam. Bank-bank sekarang udah banyak yang likuidasi, banyak yang merger gitu kan. Nah, menurut lu kemana nih si ekonomi, atau gimana orang tuh bisa survive dalam keadaan seperti ini? Kalau gue sih justru melihat ya peluang ya, Wak. Justru kesempatan UMKM atau apa ya, usaha yang berbasis makanan sama kreatif sih kalau kata gue ngeliat sekarang. Kreatif dalam artian gimana nih? Misalnya apa sih Apakah namanya kita itu tuh? termasuk bisnis kreatif CHI ini? Kreatif menjual ide walaupun can payu orang tidak can payu. Betul, bisa dimasukin juga. Teruskan Om. Soalnya kalau misalnya kita bicara properti itu sudah tidak sesuai dengan zamannya ya. Kalau misalnya properti, kecuali ya lu punya apa ya istilahnya privilege yang wah, mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau yang gue lihat sekarang kayak industri makanan tuh makanan kecil, entah skalanya seperti apa, tapi mereka tuh berkembang loh, karena gue lihat ya AAA Gojek tuh di luar biasa beredarnya. Ya, kiloba Itu. Terus setelah ya makanan pertama, dari makanan pun variannya dan jenisnya tuh makin macam-macam lah. Ya kayaknya yang nggak pernah kepikiran tuh ada gitu, bisa jadi apalah gitu. Pertama itu, terus kedua dari ini antara fashion, perintilan rumah sama perintilan badan, kalau gue lihat mah itu sih yang masih bisa bertahan ya. Gue berharap bisa sih, karena ya gue lihat Gojek aja kalau gue keluar tuh pasti beredar, entah mereka nungguin orderan itu masih ada ya. Ya sekarang yang dijual Gojek apa sih, atau Grab gitu ya, aplikasi antar gitu, makanan. Betul. Industri makanan, Shopee Food aja terjun. Ya, Shopee aja ngeluarin Shopee Food. Iya, Shopee aja ngeluarin Shopee Food. Shopee Food, iya betul. Ya, karena emang itu sih menurut. Terus kemarin gue motong, gue nambahin, ngobrol sama beberapa orang yang punya usaha fashion ya. Justru mereka mah rada terdampak sih kayak soalnya cenah ayeuna jelema beli baju rek kemana gitu loh. Ya terus memang kayak, ada. Tapi ada, jadi sedikit yang berdampak dibandingin gitu, Pak. Dibandingin makanan mah selama lu kreatif gitu, mengeksplor ya, makanya tadi itu akan laku. Gue menempatkan makanan nomor satu gitu. Iya. Untuk yang setelahnya kayak perintilan rumah, fashion, terutama cewek-cewek walaupun di rumah tuh angger gitu. Perintilan rumah katanya, perkakas rumah justru itu karena orang akan menghabiskan waktu di rumah katanya gitu loh. Ya, sama budaya tanaman. Ya. Itu sih. Budaya tanaman gimana? Budaya tanaman itu kenapa, Om? Kayak hiasan-hiasan, anggrek gitu. Terus apalagi sih tanaman-tanaman yang gue nggak pernah dengar. Oh ternyata ada ya tanaman kayak gitu. Ratusan juta yang kayak gitu. Janda bolong nih. Ya bener. Tadi karena ya kalau misalnya janda bolong ya. Iya janda bolong kan? Itu. Iya. Tapi itu kan awal-awal ya. Udah menurun lagi kayaknya. Enggak maksudnya
Masih bisa survive loh gitu. karena orang akan banyak di rumah, akan melakukan kegiatan itu tadi, kayak misalnya bertanam, Ya, kayak ngurus binatang piaraan, mungkin bisnis binatang piaraan mungkin akan bagus. iya. Misalnya Ya sama mana kayak yang industri podcast kan makin banyak aja. ya, karena orang kebanyakan menghabiskan waktu di satu tempat doang. Yang mana cobaan nggak jual naon atau nggak jual londok, nggak jual naon, binatang piaraan gitu, kudanil gitu naon. Ya. Gitu loh, Wak. Kalau dari segi ekonomi ya. Nah, kalau dari segi ini ya, entertainment gitu. Jadi sekarang tuh karena anggap lagi nih ya, gua punya pemikiran seperti ini. Ini nyambung masalah ekonomi dengan habit seorang manusia yang selama 3 tahun ini kita sekarang udah PPKM kan. Most of the time atau 80% atau 70% lah kita tuh diem di rumah dan terbiasa dengan sekolah Zoom, pendidikan, beli belanjaan yang tadi lu GoFoods dan segala macam dari rumah, belanja juga dari rumah gitu ya. Nah, jadi menurut lo nih, si habit manusia itu bakal apa ya? Bakal terus seperti ini nggak? Jadi lebih emang harus diem di rumah dan puter otak buat melakukan segala aktivitas bisnis dan segala macam di rumah. Gue time out dulu boleh nggak? Kalian ngobrol aja dulu. Oh ya, kenapa? Pengen pup. Syaitan sekali itu.